Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Ketika banyak orang mencoba peruntungannya melalui berbagai macam aplikasi trading demi untuk meraup rupiah tanpa bekerja lebih keras, tetapi ternyata di antara aplikasi-aplikasi tersebut ada yang berskema Ponzi dan justru malah merugikan para investor. Bahkan kerugiannya satu orang saja bisa mencapai miliaran rupiah. Nah, oleh karenanya Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai investasi bodong merajalela, waspadalah. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Mas Abdul Hakim Bafakih, anggota Komisi 6 DPR RI. Mas Hakim, selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Harus terus sehat ya Mas. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Alfred Nainggolang, analis pasar modal. Mas Alfred, apa kabar? Kabar baik kita. Sehat ya? Sehat. Harus terus sehat. Udah lama ya Mas kita nggak ketemu ya? Iya. Dan selanjutnya ada Mas Maru Nazara, korban investasi bodong. Mas Maru, apa kabar? Ya, kabar baik. Sudah sedikit lebih lega setelah melapor? Ya, udah lega. Dan sudah ada tindakan, sudah lumayan agak Sekarang ada setitik harapan lah. Udah ada harapan lah. Setelah kemarin-kemarin kan belum ada kejelasan ya mengenai kasus Mas Maru ya. Dan tentunya kami juga sudah terhubung dengan Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga di Surabaya. Nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau tentunya. Nah ini Pak Wamen, apa kabar Pak Wamen? Kabar baik Mbak, sehat-sehat semua. Harus selalu sehat Pak Wamen. Ini pasti nanti kita ingin dengar lebih jauh bagaimana kemudian tanggapan dan respon dari Kementerian Perdagangan dari Pak Wamen. Tapi sebelum nanti saya ke Pak Wamen, saya ke korbannya dulu boleh ya Pak? Nih Mas Maru jadi ruginya berapa banyak? Saya habis total itu 540 juta. 540 juta. Sudah ikut aplikasi Binomo itu dari kapan? Saya mulai belajar dari tahun 2020. Saya dalamin, terus saya loss itu di tahun 2021. 2021. Ya, saya habis semua. Awalnya sempat mendapat keuntungan dari situ? Mendapat keuntungan itu di awal ada profit, profit seperti itu. Tapi pada akhirnya memang rata-rata bukan hanya saya juga. Setelah saya survei semua, kita survei bahwa rata-rata pada akhirnya semuanya loss semua. Ya. Penjelasan awal ketika Mas Maru join ini bagaimana? Skemanya, pembagian keuntungannya? Jadi kalau kita masuk ke sana, jadi kalau kita misalnya open posisi atau kita misalnya beli di harga 100.000 misalnya. Nah, kalau misalnya kita menang, kita bisa dapat 80%. Berarti keuntungan 80.000 berarti. Tapi kalau misalnya kita salah prediksi, itu habis semua modalnya. Main sendiri berarti, trading sendiri? Trading sendiri. Terus? Terus kalau misalnya kita kalah, habis semua dan seterusnya kita harus open posisi di 2,5% dari sana, 2,5 kali lipat dari modal awal. Misalnya kita buka posisi di 100.000, berikutnya harus 250.000. Dan berikutnya seterusnya seperti itu, sehingga nanti kalau kita kalah terus dikompensasi ke 6, ke 7 itu udah ratusan juta. Jadi udah habis semua modalnya di sana. Jadi secara otomatis dia akan menggulung semuanya. Digulung semua, dan setelah kita lihat memang aplikasi ini memang sangat berbahaya ya. Ini harus segera dimusnahkan di Indonesia ini. Karena ini di dalam itu nggak murni ya. Kita duga ini ada manipulasi di sana. Berapa banyak sih yang kemudian sudah berkumpul bersama dengan Mas Maru untuk bisa melaporkan kasus ini? Nah, sekarang ini korban udah bersatu ya. Korban udah bersatu di seluruh Indonesia. Sekarang di dalam grup itu udah 8.000 lebih, 8.000 orang. Dan laporan juga sudah dikirim ke email, terus berdatangan sekarang. Dan semua korban sekarang bersatu untuk melaporkan afiliator. Karena afiliator ini mereka adalah yang menjerumuskan. Memang mereka bilang bahwa secara ini mereka nggak mengajak ya, seperti itu bahasanya, tapi
Ini lebih dari mengajak sebenarnya. Mereka membuka fasilitas, mereka jadi fasilitator di sana, mereka membuka Ada akses. edukasi nggak sih, unsur edukasi Ada, di sana? ada edukasi. Sebenarnya. Mereka Tapi harus mengedukasi. trading sendiri. Ada yang trading sendiri seperti kami, trading mandiri. Ada juga yang dipandu sama afiliator. Oke. Jadi mereka pandu dari detik ke menit itu mereka pandu semua sampai jadi gembel semua. Seperti Paling banyak kerugian yang dialami oleh ke-8.000 korban itu sampai berapa? Saat ini ada yang sudah loss itu 1,3 M. Oh. Dia jual apartemen, jual rumah. Besok juga dia datang ke ini ya, ke Mabes. Jual motor. Semua habis 1,3. Udah bunuh diri berkali-kali. Masih hidup sampai sekarang dan nggak punya tempat tinggal. Mohon maaf, dia nebeng di gereja sekarang. Rata-rata yang kemudian ikut aplikasi ini, Ya. besaran nominalnya berapa? Kalau kita survei ya, semua yang melapor ini rata-rata di atas 10 juta. Oh banyak. Ya, 10 ratus miliaran ya seperti itu. Jadi di angka banyakkan itu ratusan juta. Waduh. Dan itu di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Apa sistem MLM seperti itu atau gimana? Dia ini bukan, memang kita daftar di link afiliator ini kan. Oke. Jadi afiliator ini pamer Dia yang di dapat YouTube. keuntungan kalau Dia dapat keuntungan. Jadi kalau ada pendaftar seperti Mas Maru ya, dan korban jadi lain. di dalam website itu di Bin Partner namanya. Jadi kalau afiliator ini mendapatkan hingga 70% dari hasil loss kami. Oh. Ya, kalau Jadi mereka bersyukur kalau Anda loss. doanya harus seperti itu, memang seperti itu. Harapannya semua membernya harus loss, kalau enggak kan jadi gembel mereka. Jadi intinya semua yang masuk ke sana ya udah pasti harapannya harus loss, kalau enggak kan dia nggak dapat keuntungan di sana. Oke. Nah ini menurut kami sebuah kejahatan. Oke. Ya, beda dengan afiliasi lain itu dia akan dapat persenan ketika ada penjualan kan, misalnya jualan barang itu berarti Jadi ini normal. nggak ada barangnya ya? Nggak ada barangnya, itu Dan normal. perorangan. Ya, itu kan dapat persenan dari keuntungan kan. Kalau ini bukan dapat persenan dari keuntungan, tapi dapat persenan dari penderitaan orang lain. Oke. Nah, ini makanya kami bilang ini adalah satu kejahatan, ya seperti itu. Mas Alfred, ini kan sebenarnya kalau dari sisi ekonomi Anda pengamat pasar modal ya. Dengan apa yang dialami, sebelum nanti kita tanya Pak Dewan, pasti Pak Dewan ini sudah banyak laporan. Sepengamatan Anda sebagai pengamat pasar modal ya, skema yang dilakukan ini. Ya, sekali lagi memang cukup miris dan saya juga mengapresiasi Karena banyak, untuk 8.000, Mas Maru ya untuk upaya seperti ini. Artinya paling tidak ketika diangkat kita semakin banyak belajar lagi. Tentu masyarakat negara kita pasti belajar dari kasus ini, apalagi baru-baru ini juga cukup marak. Nah, bicaranya apa? Kalau bicara masalah tadi, kalau binary option atau kita sebut tadi binomo ya Pak, ini kan bisa dibilang kategorinya bukan investasi, bahkan juga bukan trading. Tapi yang kita dapat atau mungkin masyarakat yang dapat dari informasi yang didapat masyarakat terdengarnya seperti trading. Seolah-olah. Atau kadang-kadang dia pakai kata investasi trading. Ini yang menjadi masalahnya. Padahal Jadi, sebenarnya substansinya bukan investasi apalagi trading. Bahkan tadi Satgas OJK juga berkali-kali sudah bilang ini kategorinya bukan investasi, bukan trading. Bahkan tadi Kementerian Perdagangan juga menyampaikan itu ya, di mana areanya. Jadi ini memang lebih kepada saya mungkin masuk mengkategorikan sebagai sebuah judi, permainan. Karena ini kalau dikatakan trading tidak ada pembelian aset. Oh, Tidak kalau ada trading itu pertukaran mestinya aset. ada Iya, asetnya, kalau sama misalnya kita seperti lihat kita beli trading saham misalnya ya. pasar derivatif ada kontrak yang Iya. dibeli. Kalau ini enggak. Jadi ini lebih kepada ya atau tidak, benar atau salah, atau naik atau turun. Dan ini turun terus. Iya, antara ketika kita dipasang naik, ketika memang harganya naik, oke, untung. Tapi ketika turun, dia rugi. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini lebih kepada hanya menebak, games, permainan. Jadi tidak ada istilahnya pertukaran barang atau misalnya sesuatu yang beli. Jadi ini bukan semacam trading, jual dan beli, enggak. Ini lebih kepada ya tadi, kamu tebak benar, kamu tebak naik, kalau memang naik benar, kalau turun ternyata hasilnya merugi. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini sangat clear sebenarnya. Cuma kita memang saya bilang kenapa dikatakan miris lagi ya, ternyata memang banyak juga masyarakat yang masuk ke dalamnya. Yang mungkin bisa dibilang 8.000 tuh banyak loh Mas. karena keawaman masyarakat
itu melihat ini sebagai bukan sebuah judi tapi sebagai sebuah trading investasi, apalagi memang dalam era pandemi ini orang semakin banyak lagi menghabiskan waktu ya di media sosial, YouTube dan sebagainya, dipertontonkan dengan testimoni yang tadi yang dibilang afiliasi dan sebagainya, ini semakin menguatkan lagi apalagi dalam kondisi yang seperti ini ya. It's not trading dan juga bukan investasi. Lah bagaimana kemudian supaya masyarakat ini tahu yang trading itu yang bagaimana, yang investasi itu yang bagaimana, termasuk juga bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Mesti berhati-hati untuk bisa membedakan mana yang benar-benar trading dan mana yang kemudian investasi atau justru malah yang judi dalam tanda petik. Nah, di sini ada Pak Dewan yang sangat vokal berkaitan mengenai kasusnya Mas Maru ini. Dari catatan Mas Hakim sendiri, ini sudah ada banyak laporan juga yang muncul. Lumayan banyak, Mbak, terutama via media sosial. Jadi memang kalau kita melihat kejadian binary option ini, kalau di jagat media sosial cukup ramai. Dan tadi betul apa yang disampaikan sama Mas Maru, kemudian sama Bang Alfred. Kalau kita bicara di situ, dalam tanda kutip nih, promosinya trading, yang diperjualbelikan itu apa? Kalau investasi, apa sih bentuk investasinya? Makanya kemarin di rapat saya sebutkan, jangan-jangan ini judi. Toh sampai sekarang, sempat minggu lalu hari Sabtu saya bikin video di Instagram, saya sampaikan kalau memang bukan judi, silakan yang bersangkutan atau mungkin yang kontra dengan statement saya disuarakan. Apa sih sebenarnya yang dilakuin di platform binary option ini? Karena bicara investasi ya bukan, bicara trading juga bukan sebenarnya. Dan di sini kalau trading itu di bawah Bapeti, di bawah kementeriannya Pak Lutfi. Kalau investasi itu di bawah OJK. Mereka bergerak di ranah abu-abu. Jadi baik Bapeti maupun OJK pengawasannya nggak bisa maksimal. Tetapi mereka dua lembaga ini, dua kementerian ini itu bisa melakukan edukasi maksimal sebenarnya. Jangankan bicara trading, jangankan bicara investasi. Literasi keuangan masyarakat kita ini kan juga masih belum mature seutuhnya kan. Seperti itu menurut saya, Mbak. Tapi kalau dari catatan Dewan sendiri ya, dalam hal ini Komisi 6 dengan apa yang sudah masuk termasuk juga kasusnya Mas Maru ini kan miris sekali, ada 8.000 yang nominalnya bahkan sampai miliaran. Apakah sebelum mencuatnya kasus Mas Maru ini belum ada laporan atau belum ada konstituen yang menyampaikan? Kalau melapor secara langsung ke saya belum ada. Karena kebetulan minggu lalu itu 31 Januari kalau nggak salah 2022 kemarin itu kebetulan rapat dengan Pak Mendak Pak Lutfi, saya sampaikan sekalian aja. Ini banyak loh korbannya. Karena mereka ini kan ada unsur manipulatif dan ada unsur pembodohan di situ yang digiring, yang sengaja digiring, sengaja dibentuk. Oh kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Caranya gimana? Oh caranya ternyata pakai platform ini. Padahal platformnya itu secara legalitas jelas-jelas ilegal. Oke, secara model bisnisnya apa sih bisnisnya mereka? Bicara trading yang nggak jelas, bicara investasi yang nggak jelas. Dan akhirnya apa? Dampaknya apa? Banyak korban-korban seperti Mas Maru ini. Mas Maru sempat dijelaskan juga, ini apa tradingnya, apa kemudian produknya gitu? Waktu di awal? Di YouTube tuh sempat dijelaskan. Jadi mereka bilang ini kan kita trading mata uang seperti itu ya. Di sana kan ada US dollar, ada kripto seperti itu. Jadi kami anggap kami ini sedang trading gitu loh. Ya kita keren, kita jual beli mata uang dolar seperti itu kan. Nah, yang lebih ini lagi kami diberitahu sama afiliator ini bahwa ini adalah aplikasi sudah legal dan sudah resmi di Indonesia. Nah itu membuat kami bahwa kami yakin ini bagus seperti itu. Ini kita boleh saya potong sedikit ya. Sorry Mas Maru. Itu terucap dari oknum afiliatornya nggak bahwasannya itu legal. Ya. Nah kalau legal terucap ada di YouTube-nya, ada cuplikannya dan ternyata belum legal, mereka bisa kena. Nah itu dia. Karena mereka ada unsur kebohongan dong, bicaranya udah legal ternyata belum legal. Nanti mungkin bisa dibantu di cross check sama Pak Wamen lah. Pernyataan itu ada. Karena ngomong legal tidak legal, di sini ada Pak Wamen. Pak Wamen, nah ini Pak Wamen paling concern tentang
Binomo dan teman-temannya sejak tahun lalu Pak Wamen. Nah Pak Wamen, tentu masyarakat perlu diedukasi nih berkaitan mengenai yang legal dan yang ilegal. Ini identifikasinya seperti apa Pak Wamen? Baik, terima kasih Mbak dan teman-teman sekalian, Pak Maruf, Bang Alfred dan Mas Hafid. Pertama-tama saya turut prihatin ya Pak Maruf atas hal yang dialaminya ini terkait dengan ya boleh dikatakan korban ya, bagian dari korban sebagai pelaku yang memang menurut saya ini cukup meresahkan ya di masyarakat, di pelaku-pelaku yang menawarkan apa namanya boleh dibilang hal-hal yang semu seperti ini. Dan ya mudah-mudahan nanti kami juga bisa mensupport apa yang bisa disupport supaya bisa segera memfollow apa yang Pak Maruf sedang alami. Tapi saya ingin coba berangkat dulu dari pemahaman mengenai trading dan juga investasi dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Jadi kalau kita lihat ya berdasarkan apa yang skema yang mungkin sudah dilakukan oleh binary auction ini ya itu ilegal jelas. Ya. Mengapa ilegal? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 eksekutif tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 97 perdagangan berjangka komoditi atau Undang-Undang PBK itu mekanisme transaksi ya, saya ulangi lagi, mekanisme transaksi yang dilakukan oleh binary auction itu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan opsi atas kontrak berjangka. Karena binary auction itu boleh dikatakan lebih mirip seperti judi online dan memang itu tidak ada underlying asetnya. Nah ini saya perlu garis bawahi sih. Ketika itu tidak ada. Ya. Baik, kita masih coba memperbaiki koneksi dengan Pak Wamen, tapi ini juga yang sempat disampaikan ya dari ke DPR juga. Waktu rapat kerja kemarin 31 Januari 2022 saya sampaikan ke Pak Mendak, ya kan, jangan-jangan ada judi berkedok trading online. Oke, yang korbannya sudah sampai 8.000. Korbannya udah banyak dan saya memahami, memang tadi kan Pak Wamen menyampaikan, oh kalau trading seperti ini, kalau investasi seperti ini, definisinya secara undang-undang lah, secara definisi di negara kita. Saya memahami, memang fungsi pengawasannya tidak bisa maksimal, tetapi nggak menutup kemungkinan harusnya pemerintah eksekutif turun untuk mengedukasi. Karena ini juga amanah dari Pak Presiden, jangan sampai timbul investasi bodong lainnya atau penipuan publik lainnya, seperti itu. Kita. Ini miris ya, karena banyak loh, bahkan sampai miliaran dan nggak sadar kalau ini sebenarnya bukan trading dan ini bukan investasi. Ya, jadi memang udah clear ya. Artinya kalau kita lihat, kita nggak pernah dengar ada komplain dari masyarakat atau orang yang ikut judi kalah. Kita nggak pernah dengar komplain. Tapi ini kita bisa melihat kayak Mas Maru di sini. Setelah kita lihat ternyata judi. Tapi bagi mereka ketika masuk itu bukan sebuah judi. Itu mungkin bagi mereka trading atau investasi. Benar ya, Mas? Artinya di sini memang ada tidak hanya kesalahan dari sisi nasabahnya. Enggak, sudah pasti enggak. Berarti ada sisi yang lain yang punya kesalahan ketika proses ini terjadi, kejadian ini terjadi. Jadi memang ini harus dilihat dari dua hal. Jadi kalau bicara hal seperti ini tentu kita bicara dari sisi supply dan dari sisi demand-nya ya. Dari sisi nasabah, demand-nya, supply-nya dari sisi yang tadi, skimmer atau model-model yang seperti ini atau bicara judul kita bicara masalah investasi bodong. Kalau case yang di Mas Maru ini kan bicara masalah tadi, ini kategori games, permainan, judi, pertaruhan yang memang ditawarkan seolah-olah ini sebagai sebuah trading. Padahal sangat clear sekali. Opsi, binary option, opsinya di sini pilihannya lebih kepada pilihan naik atau pilihan turun. Jadi bukan opsi hak untuk membeli atau hak menjual, bukan. Jadi agak berbeda. Ini memang trikinya di sana. Tapi kembali lagi memang ini ternyata saya lihat kalau bicara binomo ini 2019 dulu sempat meledak. Tapi ternyata sekarang juga kembali lagi heboh. Artinya apa? Dalam proses selama 2 tahun ketika sudah dinyatakan ilegal, ternyata juga masyarakat bisa juga terjerumus kembali. Artinya apa? Bahwa
Yes, memang saya sepakat tadi Pak Abdul bilang bicara masalah literasi, edukasi dan sosialisasi. Tapi kalau kita lihat evaluasi sepanjang 2 tahun ini atau sepanjang Satgas berdiri, ya tentu ternyata nggak ada, bisa dibilang harus ada tambahan ekstra yang harus dilihat oleh masyarakat sebagai bukti tadi kehadiran negara atau kehadiran pemerintah untuk masalah-masalah yang seperti ini. Jadi itu sangat clear sekali. Jadi makanya tadi saya apresiasi nih untuk Mas Maru dan juga teman-teman yang mau mengangkat masalah ini. Walaupun saya melihat secara pribadi sepertinya sulit untuk mengharapkan itu bisa kembali lagi. Tapi paling tidak ini sebuah pembelajaran yang sangat besar. Apalagi tadi dengan terekspos seperti ini artinya masyarakat akan semakin tahu lagi, semakin belajar lagi dari pengalaman-pengalaman orang-orang seperti yang Mas Maru seperti ini ya. Tapi kalau Mas Maru dan teman-teman ketika Ya. pada akhirnya melaporkan, menyampaikan dengan apa yang sampai sejauh ini progresnya. Progresnya sekarang udah masuk laporan ya. Ha-ha. Jadi kemarin kita udah di Mabes dan laporan kita sudah diterima. Jadi kita meminta sih segera diproses ya Oke. seperti itu. Hmm. Kita akan kembali pemirsa usai jeda dan sambil memperbaiki hubungan atau koneksi dengan Pak Wamen supaya Pak Wamen bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana kemudian negara hadir supaya edukasi berkaitan mengenai trading, mengenai investasi jadi semakin gamblang bagi Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ini mumpung koneksi dengan Pak Wamen baik, Pak Wamen sedang berada di Surabaya. Pak Wamen silakan dilanjutkan Pak Wamen. Ini berkaitan mengenai edukasi juga kepada masyarakat. Silakan Pak Wamen. Mohon maaf, sekarang lebih jelas ya suaranya? Lebih jelas dan lebih gamblang Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi gini, Pak, tadi saya mungkin masuk ke dalam definisi dulu yang menurut undang-undang ya, bahwa binary option itu ilegal karena menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 3 tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Ya, itu di situ disebutkan mekanisme transaksinya itu kan jelas ya. Kalau binary option ini tidak sesuai dengan itu. Berbeda dengan opsi atas kontrak berjangka. Karena binary option itu lebih mirip judi. Nah, itu mungkin saya garis bawahi. Jadi dari situnya dulu ya, dari dasar hukumnya saja sudah menyalahi ya. Nah, kenapa? Karena memang judi juga dilarang kan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di 303 KUHP. Itu satu. Lalu kedua, kami juga ingin menyampaikan kenapa itu dilarang karena tidak ada underlying asetnya. Nah, ini penting. Ketika suatu barang atau komoditi atau apapun namanya tidak ada underlying asetnya, ya tidak bisa, ilegal. Dan itu sudah diberitahu oleh Bapepti. Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Ya, dan itu kami terus melakukan sosialisasi dan terus-menerus melakukan juga literasi, khususnya soal komoditi dan juga digital kepada masyarakat. Termasuk juga hal seperti ini yang memang kadang-kadang memakan banyak korban. Kami juga ingin memastikan juga memberikan literasi juga kepada publik bahwa hal seperti ini jangan didekati, bahkan jangan sampai ada ketertarikan untuk bisa masuk ke dalam situ, untuk join ke dalam situ. Kita mesti lihat juga kenapa gini, karena memang edukasi dan literasi itu penting. Dan terbukti juga kami juga sudah melakukan pemblokiran. Ya, kami berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi dan juga dengan teman-teman di Kementerian Kominfo ya untuk memastikan bahwa yang begini-begini itu kita cabut ya, situsnya kita blok ya, bahkan mungkin saya ingin sebutkan ya, dari sekitar ada berapa banyak itu yang sudah diblok ya, yang sudah itu dari 1222 lebih itu sudah hal-hal yang seperti ini ya, terkait dengan penipuan atau mungkin mekanisme yang mirip dengan judi online ini sudah diblokir ya. Nah, tentu ini salah satu cara, tetapi kami juga ingin melakukan mekanisme pencegahan. Nah, pencegahan ini saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bang Alfred, Mas Hakim, ya, bahwa ini penting. Kenapa? Karena memang ini juga ujung-ujungnya ingin menggait masyarakat juga, jangan sampai mereka termakan dengan tipuan seperti ini atau mungkin hal-hal yang sifatnya merugikan. Dan juga kita juga harus melihat ya, jangan sampai juga ada pihak-pihak yang dengan sengaja ya mungkin ada motif-motif tertentu mengajak orang lain juga untuk ikutan di sini. Nah, ini juga penting ya. Kenapa? Karena kita juga ingin memastikan ya, jangan sampai misalnya tergiur oleh salah satu public figure atau mungkin orang siapapun ya yang memang diajak, yang memang dengan sengaja ya ada motif-motif tertentu dengan dasar penipuan dan segala macam, itu mengajak orang untuk masuk di skema seperti itu. Dan saya pikir ini yang kita galakan dan ini yang kita terus lakukan ya, di bawah Bapepti.
Kementerian Perdagangan itu komit dan juga konsisten. Nah, juga kami menerima pengaduan. Nah, kami silakan. Jadi kalau misalnya Pak Maru tadi menjadi korban ya, kita turut prihatin Pak. Tapi silakan coba adukan kepada kami ya, selain kepada aparat penegak hukum kepolisian, tetapi kan di Bapepti juga bisa menerima dan follow up karena kami juga ada biro perencanaan perundang-undangan, peraturan dan juga penindakan yang juga kita bisa memberikan rekomendasi kepada unit-unit juga di kami yang lain di Kementerian Perdagangan seperti tertib niaga untuk memastikan hal-hal seperti ini tuh ditindak gitu. Dan tentunya kami bekerja sama dengan aparat kepolisian. Nah, cuman esensi dari semua ini adalah yang ingin saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah sekarang itu bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai ada lagi ya korban-korban seperti Pak Maru ya, dan juga tentu yang lainnya yang mungkin sekarang juga mungkin belum berkesempatan untuk bisa menyuarakan yang seperti ini, suarakanlah ya. Adukanlah kepada kami di Kementerian Perdagangan melalui Bapepti dan juga kepada aparat penegak hukum di melalui forum ini, kami juga bisa berkesempatan untuk juga memberikan penjelasan terkait dengan skema-skema yang menurut saya ini sangat merugikan dan juga melanggar hukum karena ilegal. Seperti itu mungkin. Iya. Pak Wamen, tentu kita masyarakat awam ingin tahu bagaimana mengecek legalitas dari usaha itu sendiri, Pak Wamen. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengakses mengetahui apakah perusahaan ataukah yang dijual ini legal ataukah ilegal, sehingga tidak lagi seperti yang dialami oleh Mas Maru mengatakan bahwa itu legal, ternyata ilegal, Pak Wamen. Jadi memang kita itu di Bapepti kita punya hotline, kita punya semacam call center, dan kita anytime ya silakan kalau memang ada yang kurang yakin dengan entity atau mungkin individu atau perorangan atau dalam bentuk apapun yang menawarkan seperti ini, datang aja kepada kami. Kami akan memberikan pelayanan, memberikan informasi secara komprehensif. Kenapa? Karena memang hal-hal yang seperti ini itu regulasinya itu di bawah Bapepti. Itu penting ya. Karena supaya masyarakat juga tahu dan juga mengetahui bahwa yang memang berhubungan dengan perdagangan komoditi ya, termasuk nanti ke depannya, termasuk juga nanti kripto dan lain-lain ya, itu di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bapepti. Nah, silakan datang kepada kami kalau kurang yakin. Memang di situ ada linknya. Nah, itu nanti mungkin bisa cek di website kami di Kementerian Perdagangan melalui Bapepti dan juga ada hotline-nya, dan kalau memang masih kerasa kurang yakin melalui website, datang saja ke kantor. Lihat, di situ kan ada biro untuk penindakan peraturan dan juga perundang-undangan yang memang melis mana-mana saja. Nah, kalau memang tidak ada di situ, ya saran kami dan tentu himbauan kami jangan masuk ke yang begitu-begitu, karena memang pertama dia sudah tidak terdaftar, dia juga ilegal, dan dia juga sudah pasti kalau tidak terdaftar dan ilegal sudah pasti dia akan nipu. Nah, merugikan masyarakat. Yang kayak gini-gini nih kita harus tindak, dan ini tentu ya forum yang baik untuk sekali lagi menyampaikan kepada publik masyarakat hati-hati, karena banyak sekali yang mengatasnamakan investasi, perdagangan, pinjaman dan seterusnya yang ujung-ujungnya juga ngambilin duit masyarakat. Nah, ini yang kita sangat-sangat cemas dan kita khawatir, dan kita harus tindak, dan kita akan selalu tindak. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya kalau namanya penipuan, merugikan masyarakat, ngolek-ngolekin duit masyarakat, apalagi nggak jelas entitasnya seperti ini. Sekarang saya tanya, entitasnya apa ini? Binary option ini. Di mana nih orang-orang ini? Ya kan mereka berlindung atas nama perorangan-perorangan, memakai afiliator, itu memakai mungkin influencer yang mungkin kadang-kadang afiliator atau influencer itu mungkin juga nggak tahu apa yang mereka lakukan, atau produk knowledge-nya juga mereka nggak tahu, mungkin mereka mendapatkan sesuatu atau fee atau apapun skemanya diambil dari mungkin masyarakat atau mungkin skema yang lain ya. Tetapi saya pikir ini yang harus kita luruskan kepada masyarakat. Makanya saya bersyukur ini dalam forum ini ada Pak Maru ya, ada Mas Hakim dan juga Bang Alfred dan juga Bang Brita sini juga bisa menyampaikan kepada publik, hati-hati datang ke Bapepti, mana nih listnya, ada misalnya si X, Y nawarin begini untung 20% atau 100% atau berapapun, karena kita lihat binary option itu kan nebak-nebak ya kan, betul tidak Pak Maru? Itu kan kita lihat grafiknya di sekian, kita masuk segini untung bisa 80%, kalau misalnya salah itu hilang 100%, judi itu bahaya itu, menggiurkan, tetapi itu tidak betul, melanggar tadi 303 KUHP dan undang-undang tadi yang saya sebutkan mengenai perdagangan komoditi, dan itu semua sudah melanggar. Nah, saya pikir ini kita harus tindak, dan tentunya kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya dengan kepolisian.
Ya, Pak Maru dan Mas Hakim tentu ada yang ingin disampaikan kepada Pak Wamen usai jeda, tetapi sebelumnya Pak Wamen mudah-mudahan saja Kepala Bapeptinya yang sedang PLT itu mudah-mudahan ketika diakses oleh kami media juga merespon Pak. Kami sudah menyurati dan kami sudah mau WhatsApp tetapi di telepon pun tidak diangkat, itu sangat membuat kami sedih Pak. Padahal kami butuh penjelasan juga dari Kepala Bapepti. Kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Di sini ada Pak Wamen, Mas Maru silakan apa yang mau disampaikan kepada Pak Wamen? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Wamen. Malam Pak Maru. Iya Pak, jadi kemarin kan sempat viral Pak ya dari Hakim juga dari Komisi 6, kemarin sempat viral bahwa semua afiliator ini memang menjalankan aplikasi ilegal seperti itu ya. Dan udah banyak orang terpengaruh di sana dan sempat waktu itu ada statement bahwa ini harus ditangkap. Ya seperti itu. Itu bagaimana itu Pak? Ya, saya berkeyakinan, saya yakin dan percaya. Pertama ketika itu secara secara karakternya dan secara definisinya itu sudah melanggar, sudah ilegal, ya kita tindak, tidak perlu ragu-ragu. Karena kenapa? Karena tadi yang seperti saya sebutkan itu kan tidak sesuai dengan undang-undang perdagangan komoditi. Ya. Karena caranya itu berbeda. Dia tidak punya underlying aset satu, dan dia itu seperti yang tadi saya bilang, seperti judi online, ya kan, judi kan dilarang. Nah, itu jadi ketika kita melihat hal-hal tersebut, ya kita sesuai mengacu kepada peraturan. Nah, lalu yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika dia ngolek-ngolekin uang masyarakat, merugikan masyarakat, ya kan, saya yakin itu kita bisa mengikuti alurnya kemana ini yang ngolek-ngolekin ini kemana nih alurnya. Walaupun mungkin ya ini entitasnya ini nggak ada di Indonesia, mungkin di luar negeri, tetapi kalau kita memakai prinsip follow the money dan kita pastikan ada orang yang dengan sengaja atau oknum dengan sengaja menikmati hal-hal yang merugikan masyarakat, saya pikir apalagi masyarakat di Indonesia, di hukum kita, ya kita akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk memastikan yang kayak begini tindak. Dan dari sisi ini website-websitenya itu sudah diblokir. Dan memang ini saya tahu mereka kita blokir, besok muncul yang lain, kita blokir lagi, pokoknya kayak begini nggak jelas, ini harus harus di-suspend. Dan ini kita juga sudah koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi. Ya, tidak hanya Bapepti tapi ada juga banyak lintas KL di sana, termasuk juga dengan Kominfo untuk memastikan supaya hal seperti ini bisa dapat diantisipasi secara lebih komprehensif. Baik, begitu Pak. Baik Pak. Jadi kami sangat bersyukur Pak atas responnya yang sangat luar biasa. Jadi saya mewakili teman-teman korban dan kami sebagai rakyatnya seperti itu. Jadi kami berharap bahwa pemerintah kedepannya ini akan terus mengembangkan ini, karena yang sangat berbahaya di sini Pak adalah oknumnya ya. Oknum yang bermain itu kalau di trading ini, di binary option ini, itu kita namakan mereka afiliator. Ini mereka punya strategi yang sangat mematikan untuk menjerumuskan orang, itu udah pasti ya. Sehingga semua di dalam ini kalau kita teliti, orang yang sudah masuk di dalam ini bukan hanya orang-orang biasa Pak. Di dalam itu ada pegawai negeri, ya, ada yang pendidikannya tinggi seperti itu. Jadi semuanya terjerumus ya. Jadi harapan kami ke depan, harapan kita generasi ini kita harus selamatkan dengan menertibkan para afiliator ini seperti itu Pak. Dan bukan hanya juga di binary option ya, banyak sekali seperti investasi bodong ya seperti itu dan lain-lain ya, sekarang ini banyak sekali, jadi itu semuanya harus ditertibkan seperti itu Pak. Pak Wamen akan tanggapi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sebelum Pak Wamen akan menanggapi semuanya, Mas Alfred singkat saja yang mau disampaikan pada Pak Wamen. Iya, tentu ini menjadi sebuah proses pembelajaran ya. Kita melihat bahwa case yang dialami oleh Mas Maru dan juga teman-teman tentu akan dilihat oleh masyarakat. Jadi pengalaman yang berharga, tapi di satu sisi juga tadi bicara masalah dari sisi supply-nya harus ada penertiban, tadi saya pakai kata Mas Maru ya, penertiban yang tegas sehingga ada juga semacam peringatan yang diberikan juga untuk dari sisi supply-nya. Yang kedua yang menjadi catatan penting bahwa ternyata dengan kejadian ini proses edukasi, proses sosialisasi yang sudah dijalankan ternyata kurang efektif. Artinya masyarakat harus melihat ada sesuatu yang ekstra lagi, berkali-kali lagi. Kalau melihat seperti ini, apalagi dalam kondisi sekarang,
borderless ya, semua bisa masuk ke kita, proses digitalisasi, masyarakat bisa mengakses itu, dan kita tahu bahwa kondisi masyarakat kita juga seperti ini, tentu ini menjadi PR yang sangat berat. Tapi sekali lagi yang ditunggu adalah aksi dari pemerintah itu yang memang perlu menunjukkan kehadiran pemerintah melalui tadi beberapa, mungkin melalui satgasnya dan atau beberapa kementerian yang punya afiliasi dengan kegiatan seperti ini atau aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat. Mungkin seperti itu. Mas Hakim silakan. Ya, sebenarnya tadi ada beberapa poin itu. Yang pertama sebenarnya saya kurang sepakat apa yang disampaikan kalau mungkin dari oknum afiliator ini ada yang kurang paham dengan skemanya yang disampaikan sama Pak Mawen, karena tentu ketika mereka ingin menjadi afiliator mereka udah paham model bisnisnya seperti bagaimana dan hitung-hitungnya seperti apa. Nah, tinggal PR-nya sekarang yang menjadi ranah, yang menjadi kewenangan yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan apa, kita tunggu aksinya. Sejauh apa dari kementeriannya Pak Jerry ini bisa bertindak untuk menertibkan yang mengaku-ngaku trading padahal belum tentu trading juga. Dan yang terakhir, untuk semuanya yang mungkin dirasa punya pengaruh, dimanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan lebih baik tanpa ada unsur manipulatif dan membodohi masyarakat. Terima kasih. Pak Wamen silakan, Pak Wamen, closing dari Anda untuk bisa sekaligus mengedukasi masyarakat yang menyaksikan program ini. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin saya ingin sampaikan ya, ini kan juga binomo binary option ini juga banyak juga berhubungan juga dengan e-wallet ya. Bahkan mungkin ada yang transfer rekening. Saya himbau dan juga saya sangat-sangat menyarankan itu e-wallet jangan fasilitasi yang kayak begini-begini. Yang jelas begini, jelas ilegal jangan fasilitasi ya. E-wallet itu banyak yang dipakai untuk menjadi salah satu fasilitator atau salah satu yang bisa menunjang, jangan. Karena ini penipuan dan juga tidak legal ya. Dan tentunya ini akan merugikan masyarakat. Nah, lalu kedua, kami juga sudah sebutkan tadi 1.222 lebih ya domain situs web, termasuk 92 binary option itu sudah diblokir. Dan juga yang robot-robot trading itu juga sebanyak 336 domain. Artinya kami memang komit dan serius dan kami terus melakukan literasi, sosialisasi dan juga edukasi pada masyarakat terkait dengan trading dan juga tentang perdagangan berjangka komoditi. Oleh karena itu saya sangat menyarankan ya, kami siap. Kalau memang ada, silakan adukan kepada kami di Bapepti. Ya, untuk masalah penindakannya memang itu di ranah kepolisian, di aparat penegak hukum. Tapi kami siap untuk mengawal ini dan tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholders supaya ini jangan sampai terjadi. Dan juga saya sarankan kepada afiliator-afiliator jangan terlibat seperti ini, kan sudah jelas ini skemanya penipuan, judi, tidak usah terlibat. Ya, kenapa? Karena memang kalau misalnya nanti ini bisa dikejar, bisa dilihat apa keterlibatannya, itu juga bisa ditindak. Oleh karena itu saya pikir jangan. Ya, sekali lagi ini adalah modus yang tidak baik ya. Jauhi, waspada dan terus melihat apa entitas-entitas yang sudah terdaftar secara legal di Bapepti. Mungkin itu. Terima kasih. Pak Wamen, terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya berjumpa dan menyapa pemirsa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai investasi bodong berkedok trading ini. Sekali lagi terima kasih, Mas Abdul Hakim, terima kasih, Mas Alfred, terima kasih, dan Mas Maru ikut prihatin, mudah-mudahan segera ada solusi. Saya Brigita Panarapamit, selamat malam, waspadalah dengan investasi bodong. Sampai jumpa.